Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saskita. Pada setiap tanggal 28 Oktober, kita selalu diingatkan pada saat yang bersejarah, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Nah, untuk membahas hal itu, hari ini aku nggak sendirian. Sudah hadir bersama Bu Aan, selaku guru PPKN di sekolah SMK Sapra 1 Tarukan, yang akan berbagi pandangan dan inspirasi tentang pemuda dan kebangsaan. Selamat datang Bu Aan. Selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Sama-sama. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 nih Bu. Dulu waktu Ibu masih sekolah, biasanya Hari Sumpah Pemuda itu dirayakan kayak gimana sih Bu? Ya, baik Mbak Gita, terima kasih atas pertanyaannya. Dulu waktu Ibu masih sekolah sebagai siswa ya, banyak hal yang dilakukan pada saat mengikuti kegiatan di sekolah. Itu pun bukan dalam rangka sebagai Hari Sumpah Pemuda, tapi itu menjadi suatu budaya kegiatan di mana kegiatan itu yang secara tidak langsung mencerminkan rasa nasionalis. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan pramuka, mengikuti kegiatan OSIS, juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lain selain kegiatan wajib di sekolah. Jadi paling tidak kegiatan-kegiatan itu akan menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama dan pasti menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap bangsa. Itu Mbak Gita. Oke Ibu, selanjutnya kalau ngomong soal rasa cinta tanah air, bentuk nyatanya di zaman sekarang tuh kayak gimana sih Bu? Bentuk nyata rasa cinta tanah air di zaman sekarang, banyak hal yang bisa dilakukan ya. Salah satu hal yang paling penting adalah menjaga integritas ya, menjaga integritas kita dalam diri kita minimal dengan cara tidak menyontek pada saat ulangan. Itu penting, poin penting. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, yaitu tadi ketika kita belajar sungguh-sungguh maka rasa integritas kita akan tumbuh karena kita punya kepercayaan diri dalam menjawab soal-soal dalam belajar. Kemudian juga perlu kita menjaga lingkungan dan kebersihan ya, menjaga lingkungan dan kebersihan. Salah satunya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah, Mbak Gita bisa perhatikan apakah Mbak Gita sudah melakukan itu atau belum ya? Sudah dong Bu, pastinya Harus ya. Kemudian hal yang terpenting adalah kita menjaga sikap toleran terhadap teman kita yang beda agama, karena kebetulan di lingkungan SMK Satya Praja 1 Tarukan ada yang non-muslim. Jadi perlu sekali kita menjaga sikap toleran, menghargai yang beda agama. Ya, itu Dan hal yang penting juga adalah kita berkhidmat pada saat mengikuti upacara sekolah. Jadi pada saat mengikuti kegiatan upacara di sekolah, kita hikmat ya, jangan ngobrol sendiri ya. Dengan otomatis kita akan merasa bahwa perjuangan para pendahulu kita itu begitu sangat berat. Gitu. Kita yang generasi muda hanya tinggal meneruskan saja. Oke Ibu. Selanjutnya, dalam pandangan Ibu, apa hubungan antara semangat pemuda dan rasa kebangsaan? Hubungan antara semangat pemuda dan rasa kebangsaan. Ya, hubungan semangat pemuda dan rasa kebangsaan itu adalah pemuda itu sebagai rasa kebangsaan, penggerak rasa kebangsaan, dan rasa kebangsaan itu menjadi arah bagi semangat pemuda. Salah satu bukti nyata adalah Sumpah Pemuda tahun berapa? 1928 itu menjadi bukti nyata bahwa semangat pemuda dapat menumbuhkan dan memperkokoh rasa kebangsaan dan kesatuan Indonesia. Kemudian
pemuda juga memiliki semangat atau idealisme dan keberanian yang tinggi untuk memperjuangkan cita-cita bangsa. Nah, rasa kebangsaan menjadi arah bagi semangat pemuda itu artinya bahwa pemuda itu tidak hanya berjuang untuk kepentingan pribadi, tetapi pemuda harus berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Begitu. Jadi semangat pemuda harus selalu inovatif, perubahan dan kemajuan. Oke. Selanjutnya, tantangan terbesar apa yang dihadapi pemuda zaman sekarang dalam menjaga nasionalisme? Ya, tantangan terbesar apa yang dihadapi pemuda di zaman sekarang? Pertanyaannya bagus sekali itu Mbak Gita. Salah satunya adalah kita sekarang ini adalah hidup di zaman globalisasi ya, di mana era teknologi semakin canggih ya, yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin jauh. Ya, kenapa begitu? Kita hidup berdampingan, baik kita ibu pegang gadget, kita pegang gadget, sama-sama pegang gadget, tidak ada komunikasi secara langsung, komunikasinya lewat HP. Yang dekat semakin jauh, yang jauh semakin dekat, itu adalah tantangan. Kemudian berita-berita hoax ya, kita harus selektif dalam menerima informasi apapun itu supaya kita tidak termakan hoax atau berita yang sepihak. Kemudian banyak hal yang menjadi tantangan. Selain itu adalah menurunnya semangat gotong royong ya. Karena apa? Karena itu tadi kita sudah terkontaminasi dengan dunia gadget kita sudah sibuk dengan gadget kita, akhirnya rasa gotong royong itu semakin memudar. Kemudian banyak hal ya. Lalu banyak yang bilang semangat kebangsaan di kalangan anak muda seperti banyak yang bilang semangat kebangsaan di kalangan anak muda mulai menurun. Apakah itu setuju? Mengapa demikian? Gimana Pak? Banyak yang bilang semangat kebangsaan di kalangan apakah semangat kebangsaan muda semakin menurun? Ya, salah satunya menurun itu kan ditandai dengan adanya sebagian anak muda kurang mengenal sejarah perjuangan bangsa dan kurang peduli terhadap nilai-nilai kebangsaan, ya kan? Kemudian ada yang lebih terpengaruh pada budaya asing, ya. Kemudian kurang menghargai bahasa Indonesia dan jarang mengikuti kegiatan yang menumbuhkan rasa cinta tanah air. Itu salah satu cirinya ya, ciri pada budaya semangat kebangsaan itu menurun. Kemudian sikap individualistik ya, dan ketergantungan pada media sosial juga bisa membuat rasa kebersamaan dan gotong royong melemah. Gitu. Namun di sisi lain juga masih banyak yang positif bagi kita ya. Salah satunya adalah banyak anak muda yang menunjukkan nasionalisme melalui cara yang modern, seperti menciptakan karya kreatif yang mengangkat budaya Indonesia via lokal ya. Kemudian juga mereka banyak menunjukkan cinta tanah air lewat aksi nyata, bukan hanya sekedar simbol. Begitu Mbak. Oke Ibu. Lalu apa contoh nyata sikap kebangsaan yang bisa dilakukan siswa di sekolah? Iya. Hanya Contoh nyata apa yang bisa dilakukan atau bisa ditunjukkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari ya, yang pasti harus rajin belajar ya, of course. rajin belajar supaya kita tidak terkekal oleh bangsa asing. Alhamdulillah kita sudah ada program dari pemerintah MBG makan bergizi gratis Ya. yang itu mudah-mudahan bisa menunjang semangat belajar, membuat semangat belajar adanya makanan yang bergizi dan gratis. Kemudian salah satu yang paling penting adalah menghormati orang tua di rumah, pasti itu Ya. menghormati orang tua, menghormati guru di sekolah, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Aduh. Walaupun kita orang Jawa, ketika kita berbahasa daerah pun, bahasa lokal pun, kita dengan menggunakan bahasa yang santun, ya, kalimat-kalimat apa itu ya harus sudah mulai dihilangkan. Ya harus bilang. Walaupun itu memang budaya, walaupun itu memang bahasa gaul, tapi itu memang punya arti yang tidak baik, gitu, ya. Dan yang pasti di lingkungan sekolah nih kita harus menjaga lingkungan sekolah dengan cara membuang sampah di tempatnya, bukan di temannya ya. Oh, dan tempat sampah buruk. Baik. Lalu, apa pesan Ibu untuk para pelajar SMK agar bisa berkontribusi nyata bagi bangsa? Ya, pesan untuk generasi muda Indonesia tentunya harus menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter, ya, berilmu dan berjiwa nasionalis. Para pemuda diharapkan mampu menjaga persatuan dan keutuhan bangsa serta tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, ya. Dengan semangat belajar, kerja keras, dan kreativitas, generasi muda dapat membawa Indonesia menjadi negara yang maju, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Selain itu, penting bagi generasi muda untuk mencintai budaya sendiri yang bagi kita, Ya. peduli terhadap sesama, berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Dan singkatnya, pemuda Indonesia harus menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta tanah air demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Ya. Oke, terima kasih Bu Aan sudah menjawab pertanyaan dari saya. Sama-sama. Segitu dulu aja sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.